Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanul Alim dengan NIM 220404501036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai usulan penelitian yang telah saya buat. Nah, usulan penelitian ini saya buat untuk pemenuhan tugas atau ujian akhir mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, adapun judul yang saya angkat pada usulan penelitian ini yaitu penerapan teknik restrukturisasi kognitif untuk mereduksi prokrastinasi akademik siswa di SMA Negeri 18 Bone. Nah, prokrastinasi akademik merupakan fenomena nyata dan serius dalam dunia pendidikan. Data dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradana menunjukkan bahwa sebanyak 79,8% siswa berada dalam kategori sedang dan 7,1% dalam kategori tinggi. Nah, perilaku prokrastinasi. Hal ini diperkuat oleh berbagai studi yang mengemukakan bahwa prokrastinasi ini terjadi secara masif di tingkat SMA dan berdampak negatif terhadap prestasi akademik siswa. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 18 Bone, khususnya pada siswa kelas 11 IPA 1, karena berdasarkan observasi awal dan informasi dari guru BK serta wali kelas ditemukan banyak kasus prokrastinasi akademik di kelas tersebut. Nah, lokasi ini dipilih karena menunjukkan urgensi intervensi mengenai teknik yang akan diterapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, dampak dari prokrastinasi akademik sangat signifikan, tidak hanya menurunkan motivasi belajar dan kondisi kedisiplinan siswa, tetapi juga meningkatkan kecemasan, rasa bersalah, dan berpotensi menyebabkan kegagalan akademik. Jika tidak ditangani secara sistematis, perilaku ini dapat melemahkan kesiapan siswa menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Nah, sebagai upaya intervensi, penelitian ini menggunakan teknik restrukturisasi kognitif yang menggunakan sebagian dari pendekatan kognitif behavioral therapy atau CBT. Teknik ini bertujuan untuk membantu siswa mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang menjadi dasar perilaku menunda tugas. Melalui pendekatan ini, siswa dilatih untuk menyadari tanggung jawab pribadi mereka dan meningkatkan kontrol atas pikiran serta perilaku akademiknya. Nah, adapun rumusan masalah atau fokus penelitian pada penelitian ini, yang pertama itu sejauh mana tingkat kecenderungan siswa SMA Negeri 18 Bone dalam melakukan prokrastinasi. Kedua, bagaimana pelaksanaan teknik restrukturisasi kognitif dapat diterapkan dalam konteks bimbingan kepada siswa yang mengalami prokrastinasi akademik. Yang ketiga, apakah penerapan teknik restrukturisasi kognitif memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan perilaku prokrastinasi akademik. Nah, tujuan penelitian untuk mengetahui tindakan prokrastinasi akademik yang dialami oleh siswa SMA Negeri 18 Bone sebelum diberi perlakuan dan teknik restrukturisasi kognitif. Kedua, untuk mengidentifikasi proses penerapan teknik restrukturisasi kognitif dalam upaya menangani prokrastinasi akademik pada siswa. Yang ketiga, untuk mengevaluasi efektivitas teknik restrukturisasi kognitif dalam mengurangi perilaku prokrastinasi akademik di kalangan siswa SMA Negeri 18 Bone. Nah, adapun manfaat pada penelitian yang ini terdapat dua manfaat teoritis. Nah, pada manfaat teoritis ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis dalam memperkaya khasanah ilmu bimbingan dan konseling, khususnya dalam pendekatan kognitif behavioral melalui fokus pada penerapan teknik restrukturisasi kognitif dalam mereduksi prokrastinasi akademik. Penelitian ini memberikan gambaran aplikatif mengenai bimbingan bagaimana intervensi kognitif dapat diterapkan di lingkungan sekolah menengah atas. Yang kedua, manfaat praktis bagi siswa, memberikan pemahaman secara strategis untuk mengendalikan kebiasaan menunda tugas dan meningkatkan tanggung jawab akademik.
Yang kedua, bagaimana bagi guru bagi guru bimbingan dan konseling menjadi referensi dalam penerapan teknik konseling kognitif untuk membantu siswa yang mengalami hambatan belajar akibat prokrastinasi. Bagi sekolah, menjadi dasar pertimbangan dalam merancang program layanan bimbingan dan konseling yang lebih efektif guna menunjang peningkatan prestasi belajar siswa. Bagi peneliti, menyediakan bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai intervensi konseling terhadap prokrastinasi dan permasalahan psikologis lainnya di lingkungan sekolah. Tinjauan pustaka di sini peneliti mengangkat dua pembahasan. Yang pertama itu prokrastinasi ini merupakan variabel Y pada penelitian ini. Nah, kata prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yaitu procrastination, yang terdiri dari dua bagian, yaitu pro yang berarti ke depan atau mendorong maju, dan krastinus yang berarti hari esok. Nah, jika digabungkan istilah ini merujuk pada tindak menunda sesuatu hingga hari berikutnya. Yang kedua, teknik variabel X-nya itu teknik restrukturisasi kognitif. Nah, teknik restrukturisasi kognitif adalah sebuah teknik yang lahir dari terapi kognitif dan biasanya dikaitkan dengan karya Albert Ellis, Aaron Beck, dan Dom Mitchenbaum. Teknik restrukturisasi kognitif ini memusatkan perhatian pada upaya mengidentifikasi dan mengubah pikiran-pikiran atau pernyataan diri negatif dan keyakinan konsili yang tidak rasional menjadi pikiran-pikiran positif dan rasional. Adapun penelitian relevan atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang saya angkat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Usman dan Rafli pada tahun 2024 dalam penelitian yang berjudul Konseling Kelompok dengan Teknik Kognitif Restructuring Menurunkan Prokrastinasi Akademik. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan melibatkan subjek kajian dari berbagai penelitian yang berfokus pada siswa sekolah menengah. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran efektivitas teknik kognitif restructuring dalam membantu siswa mengatasi prokrastinasi akademik melalui pendekatan konseling kelompok. Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Muhid pada tahun 2022. Penelitiannya yang berjudul Kognitif Behavioral Therapy dengan teknik restrukturisasi kognitif dalam menurunkan prokrastinasi akademik. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sistematik review model prisma terhadap literatur yang relevan. Adapun pembeda dari dua penelitian di atas dengan penelitian yang saya angkat, penelitian terdahulu hanya bersifat konseptual dan teoritis tanpa adanya intervensi lapangan yang nyata, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan itu menggunakan pendekatan kualitatif atau eksperimen yang melibatkan partisipan aktual untuk mengukur efektivitas teknik tersebut secara empiris. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal berupa data lapangan yang konkret serta relevansi kontekstual terhadap penerapan teknik restrukturisasi kognitif dalam menangani prokrastinasi akademik siswa di satuan pendidikan, terutama khususnya di tingkat SMA. Kerangka berpikir. Nah, adapun konsep kerangka berpikir yang telah saya buat di sini yaitu prokrastinasi akademik siswa. Yang pertama, prokrastinasi akademik siswa yang merupakan suatu permasalahan utama pada SMA Negeri 18 Bone. Nah, setelah itu, setelah permasalahan tersebut, maka muncullah pikiran negatif yang muncul. Adapun teknik yang akan menjadi intervensi di sini yaitu teknik restrukturisasi kognitif. Nah, di mana teknik ini akan mengidentifikasi pikiran negatif yang muncul,
mengamati dengan pikiran yang rasional dan penerapan positif dalam kelompok. Nah, setelah itu dilakukannya layanan konseling kelompok dengan teknik kognitif restrukturing. Nah, adapun harapan akhir dari peneliti yaitu agar tingkat prokrastinasi akademik siswa di SMA Negeri 18 Bone dapat menurun. Selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih yang nantinya akan dibuktikan melalui proses penelitian. Nah, hipotesis 0 di sini penerapan teknik restrukturisasi kognitif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat prokrastinasi akademik siswa di SMA Negeri 18 Bone. Hipotesis awalnya penerapan teknik restrukturisasi kognitif tidak efektif dalam menurunkan tingkat prokrastinasi akademik siswa di SMA Negeri 18 Bone. Pendekatan dan jenis penelitian yang saya gunakan. Nah, pendekatannya itu melakukan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen, lebih tepatnya menggunakan desain kuasi eksperimen. Desain ini dipilih karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menilai pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel tertentu dalam situasi yang tidak sepenuhnya acak, namun tetap memungkinkan kontrol terhadap variabel luar yang dapat mempengaruhi hasil. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan model pretest post-test dengan kelompok kontrol sebelumnya. Intervensi ini diberikan kedua kelompok eksperimen dan kontrol, diberikan pretest untuk mengukur tingkat awal prokrastinasi akademik, dan kelompok eksperimen kemudian diberikan perlakuan berupa teknik restrukturisasi kognitif melalui layanan konseling kelompok, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan apapun. Selanjutnya, variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian dapat dinyatakan sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Berdasarkan pengertian variabel di atas, maka penelitian ini mempunyai dua variabel, yaitu variabel bebas X dan variabel terikat Y. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen untuk menguji pengaruh teknik restrukturisasi kognitif dalam layanan konseling kelompok dalam penurunan prokrastinasi akademik siswa. Nah, lebih khusus desain penelitian ini menggunakan bentuk non-equivalent control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang menjadikan subjek penelitian, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kedua kelompok tidak dipilih secara acak atau non-random, namun tetap dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah pengukuran agar dapat diketahui perbedaan yang ditimbulkan oleh intervensi yang berkaitan. Definisi operasional variabel. Nah, menurut Sugiono, variabel penelitian merupakan sesuatu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dengan tujuan untuk mencapai informasi dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, variabel terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat atau Y. Variabel bebas X adalah variabel yang mempengaruhi, dan variabel Y atau variabel yang dipengaruhi, di mana di sini terdapat variabel Y-nya itu kasus prokrastinasi, variabel X-nya teknik restrukturisasi kognitif. Nah, selanjutnya populasi sampel. Populasi adalah cakupan karakteristik yang akan menjadi objek suatu penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 18 Bone. Dengan jumlah siswa terdapat 32 orang. Nah, sampel. Adapun cara penentuan sampel yang akan dilakukan yaitu dengan menetapkan secara acak dari kelas 11 IPA 1 hingga jumlah subjek yang dibutuhkan terpenuhi. Maka sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IPA 1 11 IPA 1 SMA Negeri 18
SMA Negeri 18 Bone sebanyak 16 siswa. Nah, teknik dan prosedur pengambilan data. Teknik pengambilan datanya yaitu angket, skala prokrastinasi akademik, observasi dan dokumentasi. Prosedur pengambilan data: tahap pertama, peneliti mempersiapkan instrumen angket dan lembar observasi. Tahap kedua, setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti mengembangkan angket prioritas kepada siswa yang menjadi sampel. Selanjutnya, layanan konseling kelompok dengan teknik restrukturisasi kognitif dilaksanakan untuk kelompok eksperimen. Tahap ketiga, seluruh data yang diperoleh dari angket, observasi dan dokumentasi dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis data ada. Pada teknik analisis data usulan penelitian ini terdapat dua, yaitu analisis statis deskriptif. Nah, analisis statis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat prokrastinasi akademik siswa pada kelompok eksperimen, baik sebelum maupun sesudah diberikan layanan konseling dengan teknik restrukturisasi kognitif. Nah, pre-test dan post-test. Kedua, analisis statis intervensial. Analisis statis intervensial digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian dan menarik kesimpulan terhadap populasi berdasarkan data sampel yang diperoleh. Nah, pada statis intervensial ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest ini prokrastinasi akademik siswa berkontribusi normal atau tidak. Kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari kelompok yang diuji ini memiliki variansi yang sama atau tidak. Yang terakhir, uji hipotesis. Pada penelitian ini uji hipotesis digunakan adalah teknik independent test. Nah, teknik ini bertujuan untuk menguji beda dua sampel yang independen, misalnya dari sampel perlakuan dan sampel kontrol. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai usulan penelitian yang telah saya buat. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.